Right. So this is what we are going to learn today. Last meeting, we have learned about listening, the overview and strategies in listening. And now we are going to have reading and structure. We will start from reading, yeah? Okay, so for reading, we have 50 questions. And the time allocation is 55 minutes. Jadi untuk soal reading, ada 50 soal dan alokasi waktunya adalah 5 menit. Jadi untuk satu soal paling tidak kalian mengerjakan 1 menit waktunya, ya. Nah, what do we have in reading? Kita lihat ada apa saja di reading. What to look for? Apa saja sih yang kita cari di reading? Yang pertama adalah main topic or main idea atau main point atau title. Jadi pertanyaan yang sering muncul di reading yang pertama adalah menanyakan tentang ide pokok atau gagasan pokok, gagasan utama. Intinya misalnya kalau ada paragraf, kita ditanya nih, paragraf ini isinya tentang apa? Bisa juga title. Title itu judul. Nah, judul kan pasti mewakili bacaan ya. Jadi kalau kita ditanya, bacaan ini tentang apa sih? Paragraf ini tentang apa? Ya kita bisa lihat dari judulnya. Ini yang pertama. Pasti muncul di soal reading. Kemudian yang kedua adalah organization of the ideas. Ini juga selalu muncul. Organization itu maksudnya susunan. Susunan ide-ide yang ada di sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Nah, ketika kita menulis sesuatu, pasti kan ada ide yang disampaikan di situ ya. Nah, idenya itu berupa apa? Disusun seperti apa? Apakah menceritakan tentang kontradiksi, kontras, pertentangan, atau misalnya memberikan penjelasan, atau memberikan cerita, atau misalnya memberikan contoh, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan susunan ide dari sebuah paragraf. Apakah disusun berdasarkan pertentangan, atau berdasarkan contoh, atau deskripsi, atau narasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah stated and unstated detailed questions. Ini selalu keluar, ya. Apa maksudnya stated and unstated questions? Kita mulai dari stated di sini. Stated itu maksudnya eksplisit. Apa itu eksplisit? Eksplisit artinya tersurat. Berarti informasi yang kita cari itu ada di bacaan. Jadi tertulis jelas di bacaan, ada di situ. Itu yang namanya stated. Nah, bedanya apa dengan unstated? Unstated itu lawannya. Misalnya di sini ada paragraf yang menyatakan tentang contoh-contoh bunga. Contoh-contoh bunga itu misalnya contoh-contoh bunga di kebunnya gadis misalnya. Nah, ada disebutkan di situ ada mawar, melati, dan satu lagi kamboja. Nah, yang unstated di sini contohnya ini. Which of the following is not true? Not true ya, mana yang tidak benar. Misalnya, opsi jawaban yang pertama, bunga dahlia ditanam di kebun gadis. Nah, itu kan tidak disampaikan di paragraf, maka itu yang disebut sebagai unstated questions. Jadi bedanya kalau stated itu jelas-jelas eksplisit disebutkan dalam paragraf, sedangkan unstated itu tidak disebutkan. Kemudian yang keempat adalah pronoun reference. Pronoun adalah kata ganti. Nah, dalam sebuah bacaan tentu kita harus menggunakan kata ganti untuk menghindari pengulangan kata. Misalnya, dalam sebuah paragraf kita membicarakan tentang Eko. Nah, Eko adalah seorang mahasiswa. Kalimat pertama. Kalimat kedua, Eko adalah mahasiswa yang sangat rajin. Kalimat ketiga, Eko selalu berangkat pagi sekali. Keempat, Eko berangkat ke kampus jalan kaki.
bla bla bla. Nah, semuanya diawali dengan eko. Karena semua diawali dengan eko, itu artinya ada repetisi atau pengulangan kata yang terus-menerus. Nah, untuk menghindari repetisi, maka kata eko harus kita hilangkan. Kita ganti menjadi kata ganti. Bahasa Inggrisnya adalah pronoun. Karena eko adalah laki-laki, maka pronoun yang kita pakai misalnya adalah he. Nah, itu adalah contohnya. Jadi, ada sebuah paragraf, kemudian pertanyaannya seperti ini. Pronoun he in line 23 refers to bla bla bla. Jadi kata ganti he ini mengacu pada siapa sih? Oh, ternyata misalnya dari contoh tadi, he mengacu pada eko. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kelima, inference or implied detailed questions. Hampir mirip-mirip dengan yang ketiga. Tapi bedanya untuk yang kelima ini, inference itu tersirat, tidak disebutkan, tapi kita harus membaca penuh ya, harus membaca semuanya, baru kita menyimpulkan. Jadi jawabannya itu tidak ada atau tidak tertulis secara langsung, secara jelas di paragraf, tapi kita harus menyimpulkan, membaca dulu, baru menyimpulkan apa yang dimaksud. Ini maksudnya nomor 5 ya, inference atau implied questions, informasi yang tersirat sehingga kita harus menyimpulkan sendiri. Kemudian yang keenam adalah vocabulary questions, ini selalu ada di soal TOEFL ya. Kita harus mencari makna dari kata yang ada di dalam paragraf. Misalnya, pertanyaannya, what is the meaning of bla bla bla? Misalnya ada kata sing. Nah, what is the meaning of sing in line 20 yang ada di baris ke-20? Nah, misalnya seperti itu. Jadi intinya ini, tidak jauh-jauh dari ini ya. Kalau untuk reading, kita pasti cuma cari ide pokok, kemudian susunan paragraf, kemudian informasi tersurat, kemudian kata ganti yang mengacu pada apa, kata benda apa, kemudian yang kelima, informasi tersirat, di mana kita harus menyimpulkan, membaca dulu baru menyimpulkan, dan yang keenam adalah pertanyaan tentang vocab. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita lihat contohnya ya. Oke. Wait, let me check. Amri sudah ada ya? Amri sudah hadir belum ya? Belum ya? Belum Katanya kayaknya, on the way, Bu. Oh, I see. It's okay. Oke, kita lanjut ya. Sudah sambil dibaca tadi example 1, passage 3. Ada yang sudah baca paragraf ini? Baca sekilas doang, Miss. Sekilas ya, oke. Jadi intinya ketika kita mengerjakan soal reading, pertama, jangan baca teksnya dulu, tapi kita langsung ke pertanyaan. Ya, kita lihat dari nomor 5 dan 6 di sini. Ini kebetulan paragrafnya cuma 2 ya, 2 paragraf. Pertanyaannya di sini nomor 5, the passage mainly discusses bla bla bla. Jadi passage atau teks ya, teks ini mendiskusikan tentang apa. Kemudian nomor 6, the best title for this passage will be bla bla bla. Ada kata title, berarti kita disuruh mencari title. Nah, bagaimana cara kita mencari main topic atau main idea? Nah, kalau mencari main topic dari paragraf 1, otomatis kita baca saja kalimat pertama dari paragraf yang pertama. Kemudian, kalau mencari main topic or main idea dari paragraf kedua, ya berarti baca saja kalimat pertama dari paragraf kedua. Oke, jadi tidak perlu baca semuanya, kalian fokus pada kalimat yang di awal, kalimat pertama. Nah, sedangkan ini nomor 5 membicarakan tentang passage. Passage itu teks, berarti bukan hanya paragraf 1 dan bukan hanya paragraf 1 saja, bukan hanya paragraf 2 saja, tapi satu teks ini.
Ya, jadi satu teks ini membicarakan tentang apa? Ya sudah, kita cari kalimat pertama pada setiap paragraf. Ingat-ingat, teks itu membicarakan sesuatu ya. Paragraf, passage, teks pasti membicarakan sesuatu. Jadi itu pasti kata benda. Nah, kita cari nih. Kalimat pertama di sini ada apa? Di sini kita baca bareng-bareng ya. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November. Bla bla bla. Jadi ada kata benda di sini yaitu hurricanes. Oke? Hurricanes yang terjadi di mana? Ada tempatnya di sini. Ini tempat juga penting ya. Tempatnya ada di North Atlantic. Sudah. Sekarang kita lihat ke paragraf yang kedua ya. Paragraf kedua, of the tropical storms that occur each year in the North Atlantic. Masih sama ya. Masih tentang storms. Kemudian yang di sini tempatnya masih sama, yaitu North Atlantic. Berarti kalian cari dari opsi A, B, C, dan D yang membicarakan tentang hurricanes atau storms di sebuah tempat. Di sini kan sudah dijelaskan tempatnya di North Atlantic ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah yang A, B, C, atau D? D. Bravo atau Delta? Delta. Oke, ingat saya kasih satu tips lagi ya. Kalau kita mencari main topik, jangan mencari yang spesifik. Jangan mencari yang terlalu spesifik. Cari dari opsi A, B, C, D yang informasinya itu general atau umum. Sekarang kita lihat yang A ya. Kalau yang A, how many hurricanes? Berapa banyak hurricanes? Berarti kan membicarakan jumlah ya. Itu terlalu spesifik. Kita cuma nyari tentang hurricanes aja. Kemudian yang B, the strength of hurricanes. Jadi di sini kita membicarakan tentang kekuatan dari hurricanes atau badai. Itu juga terlalu spesifik karena ada kata strength ya. Jadi jawabannya antara C dan D. Yang mana? C. Yes. Jawabannya yang D, Delta ya. Hurricanes in one part of the world. Hurricanes di sini sebenarnya sama dengan storms ya, artinya badai. Jadi badai yang terjadi di salah satu belahan dunia. Terjadi di mana? Kalau mau dicari yang lebih spesifik di North Atlantic. yes, di North Atlantic. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat nomor 6. The best title for this passage would be hampir sama dengan nomor 5. Kita mencari title. Nah, title itu ya satu kalimat yang merepresentasikan sebuah teks. Teks itu tentang apa? Berarti jawabannya sebenarnya hampir sama dengan nomor 5. Apakah A, B, C, atau D? Bravo, B. Yes. Ada yang jawabannya yang lain? Kalau Eva jawabannya yang mana? Yang B. B juga. Eko tadi sudah mengerjakan belum, Eko? Baru sedikit-sedikit, Miss, yang Oke. dipahami. Nomor 6, jawabannya kira-kira yang mana, Eko? Kalau menurut saya jawabannya B. Karena di situ ada kata storm sama Northern Atlantic. Yes, very good. Jadi nomor 6 jawabannya yang bravo ya. Storms of the Northern Atlantic. Jawabannya yang B. Storms tadi sama dengan kata hurricanes ya. Badai yang terjadi di Northern Atlantic. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian disuruh mencari main topik atau main idea, kalian baca kalimat pertama. Oke? Kalau paragraf pertama, main idea paragraf pertama ya baca saja kalimat pertamanya. Kalau main idea of the passage atau nyari title, ya berarti kalian baca kalimat pertama pada setiap paragraf. Oke, paham sampai sini? Paham, Miss. Oke, next.
Example 2. Kita ke contoh yang kedua tentang organisasi paragraf, susunan paragrafnya. Nah, kira-kira paragrafnya itu disusun seperti apa ya? Apakah dengan memberikan contoh, atau dengan pertentangan, atau memberikan alasan, atau memberikan misalnya positif dan negatifnya, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Ada 3 paragraf ya. Paragraf 1, 2, dan 3. Kebetulan ini paragrafnya pendek-pendek. Ketika kita mencari organisasi paragraf, pertanyaannya seperti ini ya. Pokoknya yang ada kata organize. Oh, itu berarti susunan paragrafnya. How is the information in the passage organized? Caranya adalah 1. Read every first sentence. Kalian baca setiap kalimat pertama pada setiap paragraf ya. Kalimat pertama pada setiap paragraf. Setelah itu, cari kata-kata yang menunjukkan relationship. Nah, yang menunjukkan relationship ini biasanya adalah conjunction. Ada yang tahu kata conjunction? Conjunction adalah kata hubung. Penghubung. Misalnya ada but, kemudian ada misalnya therefore, ada for example, dan sebagainya. Nah, kemudian relationship of the paragraph. Yang dimaksud dengan relationship of the paragraph atau organization of the paragraph, bagaimana paragraf itu disusun. Bisa kontras atau kontradiksi ya, berarti pertentangan. Bisa examples, memberikan contoh. Strength of or weakness, jadi kekuatan atau kelemahan. Kemudian memberikan reasons, alasan. Memberikan effects, efek ya. Misalnya kalau saya makan obat nanti akan jadi apa, bla 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 bla, dijelaskan. Kemudian definition. Itu definisi atau memberikan penjelasan atau definisi. Nah, sekarang kita lihat di sini kalimat pertama pada setiap paragraf. Nah, kalimat pertama di sini kita baca ya. Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Ingat sekali lagi, paragraf pasti membicarakan sesuatu. Berarti yang dibicarakan di sini adalah tentang apa? Konflik, ya. Jadi paragraf ini pasti membicarakan tentang konflik. Sekarang yang kedua, paragraf kedua. According to the traditional view of conflict, bla bla bla. Ini according to, berarti ini adalah menurut ya, menurut traditional view of conflict. Jadi di sini konflik dilihat dari pandangan tradisional. Bagaimana yang kedua? The interactionist view of conflict, on the other hand, bla bla bla. Nah, ternyata di sini nggak hanya membicarakan konflik dilihat dari pandangan tradisional, tapi juga dilihat dari pandangan apa ini? Interaksionis, ya, interaksionis. Nah, ada 2 pandangan. Menurut kalian, ketika ada 2 pandangan, berarti konflik ini sama atau tidak? Dipandang sama atau tidak? Menurut traditional view dan menurut interactionist view. Berbeda, Miss. Berbeda. Berbeda ya. Yang pertama menurut pandangan tradisional, yang kedua menurut interactionist. Kemudian kita lihat di sini ada kata on the other hand. Kalau ada kata on the other hand di sini, ini pasti menunjukkan pertentangan. Karena on the other hand artinya sebaliknya. Ya. Jadi kalau menurut traditional view of conflict, konflik itu harmful, berbahaya. Tapi sebaliknya, menurut pandangan interactionist, konflik itu bla bla bla. Nah, sudah tahu ya, ada kata on the other hand, kemudian konfliknya ini dilihat dari 2 pandangan yang berbeda. Berarti bagaimana informasi di paragraf itu disusun? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabannya? Bravo. Yes, jawabannya ya. Contrasting views of conflict are presented.
Jadi pandangan kontras, pandangan yang berlawanan tentang konflik itu dipresentasikan atau ditampilkan di passage atau teks ini. Jawabannya yang B ya. Next, kita lanjut ke example 3. Stated detailed questions. Ingat tadi stated itu eksplisit, berarti sudah ada di paragraf ya, tertulis jelas di paragraf. Caranya bagaimana kalau kita mau mengerjakan soal ini? Find keywords, cari kata kunci, kemudian do scanning, lakukan scanning. Apa itu scanning? Scanning adalah membaca cepat, tapi nggak usah translate. Kadang kalian kalau membaca teks bahasa Inggris, pasti di kepala kalian sambil mencoba mentranslate atau mengartikan. Ya enggak? Betul, Miss. Nah, jangan lakukan itu. Kenapa? Kalau kalian lakukan itu, kalian kehabisan waktu saat mengerjakan reading. Ya, karena reading itu kan waktunya cuma 55 menit, satu soal 1 menit ya. Jadi jangan sampai kalian translate. Oke? Kalian baca cepat, cari kata yang dibutuhkan saja. Misalnya di sini ada nomor 1 ya. According to the passage, what happens during an ice age? Nah, nomor 1, kira-kira kata kuncinya apa? Kita lihat dari pertanyaannya ya. What happens during an ice age? Kata kuncinya apa? Ice age. Extensive. Ice age. Jadi ice age ya. Ice age itu ada di kalimat keberapa? Pertama. Langsung ketemu kan ice age. Ya sudah, nggak usah pedulikan yang lain. Kalian hanya fokus pada kalimat yang pertama. Oke? Ice age, those periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times. Oke. Dari kalimat pertama ini, kita lihat jawaban yang A. Yang A adalah rock strata are recognized by geologists. Apakah jawaban A benar atau salah? Kalimat yang pertama ini ada nggak membicarakan tentang rock strata? Coba scanning cari rock strata. Tidak ada. Nggak ada Tidak ada. ya? Nggak ada. Berarti A bukan jawabannya. Kemudian yang B, evidence of foreign materials is found. Ada kata foreign materials nggak di kalimat yang pertama? Tidak ada. Tidak, Miss. Nggak Tidak ada. ada, Bukan Miss. jawabannya. Kemudian yang C, ice covers large portions of the earth's surface. Ada kata cover, ada kata earth surface. Ada nggak di kalimat pertama? Ada. Ada. Nanti jawabannya nomor 1 adalah yang C. C. Yes. Kita cek lagi ya. Ice age, those periods when ice covered extensive areas of the earth. Jadi ice age, periode atau masa es ya, adalah waktu di mana es itu mengcover atau menutupi extensive areas of the earth. Jadi kebanyakan area pada bumi. Jadi sama dengan jawaban yang C. Es menutupi sebagian besar pada permukaan bumi. Jadi do scanning saja, cari kata kunci, kemudian pahami kalimatnya ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 2. The passage covers how many different methods of recognizing past ice age. Lihat di kalimat kedua ini, pertanyaan nomor 2, ada kata how many kan? Kalau ada kata how many, itu kan artinya berapa banyak. Berarti pasti jawabannya adalah angka. Kemudian yang kedua, cari kata kunci. Kata kuncinya adalah ini. Kata kunci itu kata yang penting. Oke. Nah, nomor 2 ketemu ada kata method. Coba kalian cari, baca cepat, cari kata method di paragraf. Ada berapa? Atau kalau nggak ada method, ya cari kata recognize. Ada berapa?
Ada di kalimat berapa? Ada 2 tuh. Ada 2 ya. Selain Oke. 2. Dari kata apa? Recognizing ya. Recognize. Pokoknya yang mirip-mirip dengan recognizing. Oh, di sini ada nih, recognize. Ada 1 ya. Past ice age can be recognized from rock strata. Itu pertama. Kemudian yang kedua di kalimat keberapa nih? 1, 2. 5. Kalimat ketiga ya. Ice ages can also be recognized from land formations. Langsung ketemu dari kata recognize ya. Ada 2 kata recognize di sini. Berarti nomor 2 jawabannya apa? A, B, C, or D? B. Ya, jawabannya B. Ada 2. Ya. Oke. Jadi paham ya? Kalian bisa tahu cari kata kunci ya. Kata kunci itu kata yang penting ya. Biasanya kata benda atau kata kerja. Scanning, baca cepat di paragrafnya. Next, kita lanjut ya ke example 3. Unstated detailed questions. Masih hampir sama ya dengan yang example sebelumnya. Find keywords from the answers and do scanning. Nah, kita lihat bedanya apa dengan yang stated tadi. Untuk pertanyaannya ada kata except di sini. Except itu kecuali. Jadi nomor 1, all of the followings are true about blood plasma except bla bla bla. Jadi yang di bawah ini itu semuanya pernyataannya benar tentang blood plasma kecuali bla bla bla. Berarti kita mencari satu pernyataan yang salah tentang blood plasma. Kemudian yang kedua, which of the following is not stated about whole blood? Yang kita cari tentang whole blood ya. Tapi not stated. Berarti kita cari yang tidak ada di paragraf atau yang salah. Jadi A, B, C, D itu dari keempat opsi ini ada 1 yang tidak disebutkan di paragraf. Nah, kita coba scanning ya. Nomor 1 kata kuncinya apa? Nomor 1. Lihat dari pertanyaan. Blood plasma. Blood plasma ya. Blood plasma, plasma darah. Sebenarnya kalau kalian nggak baca juga mungkin bisa ya. Kalian kan mahasiswa keperawatan, pasti tahu tentang plasma darah. Nah, plasma darah. Yang di bawah ini benar tentang plasma darah kecuali bla bla bla. Blood plasma ada di line keberapa? Apakah di kalimat pertama ada blood plasma? Ada. Ada. Oke, kita baca ya. Blood plasma is clear. Kemudian almost colorless liquid. Oke, coba di opsi jawaban yang A. Opsi jawabannya ada kata-kata yang mirip nggak dengan yang di kalimat pertama? Ada. Ada, kata apa? Color. Oke. Opsi yang A, colored. Tapi di kalimat, apakah sama colored atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Colorless. Colorless itu tidak berwarna ya. Kalau ada less itu artinya negatif ya. Misalnya color berwarna, colorless tidak berwarna. Power kekuatan, powerless berarti tidak punya kekuatan. Nah, jadi nomor yang opsi yang A benar apa salah ini? Salah. Oke. Kemudian berarti langsung ketemu ya? Langsung ketemu, Miss. berarti jawabannya yang A. Oke, that's it ya, nggak usah dibahas ya. Jawabannya yang itu yang A. Oke. Karena kita mencari yang salah tentang blood plasma. Jawabannya yang A. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita cari whole blood. Oke. Scanning cari kata whole blood. Ada di paragraf 1 atau 2? Baca cepat cari kata whole blood. Paragraf kedua. Paragraf 2. Paragraf kedua ya. Paragraf kedua kita baca sebentar. Plasma differs in several important ways from whole blood. Not stated ya. Oke, not stated. Berarti kita cari yang salah. Opsi A dulu.
it is different from plasma. Ada yang mirip-mirip dengan kata yang ada di opsi jawaban A? Ada. Mm-mm. Yang di opsi jawaban A ada kata different ya. Apa artinya different? Berbeda. Mm-mm. Ada nggak di kalimat pertama mirip-mirip dengan different? Plasma differs. Ada differs. Yes. Ada ya. Ada kata differs, berbeda. Plasma berbeda dari whole blood. Berarti yang A benar apa salah? Benar. Benar ya. Benar. Bukan ini jawabannya ya, karena kita cari yang salah. Kemudian yang B. Lihat yang B ya. Cari keywordnya. It cannot be dried. Mana keywordnya? Ada. Opsi jawaban B, cari kata kunci. Kata kuncinya apa? Be dry. Right. Dry ya. Oke. Ada nggak dry? Ada. Ada, Miss. Oke. Kalimat terakhir ya. Ini nih. Plasma can be dried. Plasma bisa dikeringkan ya. Kita nggak cari tentang plasma kan, kita cari tentang whole blood. While, sedangkan whole blood cannot, tidak. Berarti whole blood tidak bisa dikeringkan. Berarti pernyataan B benar atau salah? Benar. Benar. Benar, bukan ini ya. Oke, sekarang kita yang ke C. It is impossible to keep it in storage for a long time. Cari kata kunci. Kata kuncinya apa kira-kira di opsi C? Impossible. Oke, ada lagi yang lain? Storage. Storage. Ya, storage. Cari kata yang mirip-mirip storage. Store, storage, bla bla bla. Ada ya tadi ya? Ada mirip terakhir. Masih di kalimat yang terakhir. Plasma can be dried and stored. Jadi plasma bisa dikeringkan dan disimpan. Ada stored di sini. While whole blood cannot. Nah, whole blood itu bisa disimpan apa enggak? Tidak. Tidak. Berarti yang C, it is impossible to keep it in storage. Tidak mungkin menyimpannya dalam waktu yang lama. Berarti yang C benar atau salah? Benar. 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 Berarti adalah yang D. D. delta ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk yang kalau ada pertanyaan yang not true, not stated, kemudian except, kalian baca dulu opsi jawabannya, kemudian kalian cari keywords, kata kunci, baru kalian scanning di paragraf. That's it. Sekarang kita ke pronoun reference. Kalau ini mudah ya, pronoun. Ingat, pronoun adalah kata ganti. Kata ganti yang dipakai untuk menghindari repetition atau pengulangan kata yang berlebihan. Nah, kita lihat ke soal nomor 1. Pronoun it in line 2 refers to bla bla bla. Langsung saja kita cari pronoun it ada di line kedua. It di sini ya. It ada di awal kalimat. Kalau ada di awal kalimat, pasti posisinya sebagai subjek ya. Nah, sekarang kita lihat, karena dia di awal kalimat, berarti dia pasti membicarakan atau dipakai untuk mengganti kata benda yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Nah, tinggal kita cari nih kalimat sebelumnya apa? The full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the largest moon. Titik. It bla bla bla. Nah, langsung ketemu ya jawabannya. Nomor 1, it itu mengacu pada apa? The harvest moon. Yes. Pokoknya jawabannya yang ada kata moon-moonnya ya. Jawabannya yang C. Bisa the full moon atau bisa disebut juga dengan the harvest moon. Nomor 1 jawabannya adalah yang C. C. Gampang untuk pronoun ya. Jadi untuk pronoun kita lihat aja kalimat sebelumnya. Kata benda itu mengacu pada apa? Apakah posisinya sebagai subjek atau objek ya. Next. Implied questions. Nah, ini yang agak susah ya. Karena apa? Kalian harus membaca, tapi membacanya nggak bisa cepat.
Kalau scanning itu kan membaca cepat, nggak usah pedulikan artinya. Tapi kalau skimming, kalian membaca cepat tapi sambil memahami konteks kalimatnya. Nah, ini yang agak susah, makan waktu lama. Kita lihat contohnya. Nomor 3 ya. It is implied in the passage that bla bla bla. Ada kata implied, ada kata inferred. Kuncinya di situ. Berarti pertanyaannya tentang implied questions ya, informasi yang tersirat. Caranya bagaimana? Ya kalian harus membaca. Tapi biar cepat, nggak usah baca teksnya dulu. Kalian langsung baca opsi jawabannya. Kita lihat opsi jawaban yang A dulu. Kalian cari kata kunci. Nah, kata kunci, kata yang memiliki peran penting dalam sebuah kalimat. Bisa kata benda, kata kerja, atau mungkin kata sifat. Kita lihat yang A dulu. Menurut kalian kata kuncinya apa? California Redwood. Very good. Langsung ketemu ya, sangat spesifik. Californian Redwood. Nah, sekarang kita baca, kita pahami opsi yang pertama. The leaves of only the California redwood turn brown in the autumn. Kalian scanning, cari kata California redwood, ketemu di line kedua ya. Nah, di sini. Line kedua. Both evergreen conifers, the California redwood, and the giant sequoia. Nah, ada kata California redwood. Ini sebenarnya jenis pohon ya. Jenis pohon di Amerika. Nah, California redwood ini ternyata adalah jenis ini. Evergreen conifers. Ada yang pernah dengar kata evergreen? Kira-kira artinya apa kalau evergreen? Dari kata green. Green artinya apa? Hijau. Kalau evergreen berarti pohon itu daunnya selalu berwarna apa? Hijau. Ya. Sekarang kita simpulkan pada opsi jawaban A. Leaves artinya daun ya. Daun California redwood turn brown, berubah menjadi warna apa? Coklat. Coklat. Berarti kalimat ini benar atau salah? Salah. Salah, bukan itu jawabannya ya. Karena kita bisa menyimpulkan kalau California redwood itu adalah evergreen. Dia selalu hijau sepanjang tahun, nggak pernah berubah menjadi coklat. Next, sekarang yang B. Yang B kata kuncinya apa? Cari kata kunci untuk yang opsi B. Giant sequoia. Good. Giant sequoia. Masih di sini ya? Giant sequoia. Leaves of only giant sequoia turn brown in the winter. Nah, giant sequoia berubah warnanya menjadi apa tadi? Coklat. Coklat. Dingin. Benar atau salah kalimat B? Salah. Salah. Karena California redwood dan giant sequoia itu termasuk yang evergreen. Warnanya selalu hijau. Berarti antara C dan D. Jawabannya yang mana? D. Delta. Yes. Jawabannya yang delta ya. The leaves of Anak-anak. tree it's turn brown. Jadi tidak ada daun dari California redwood maupun giant sequoia yang berubah menjadi coklat saat musim dingin karena mereka masuk golongan evergreen. Jadi seperti itu. Itu yang maksudnya implied questions. Jadi kita nggak hanya baca, tapi kita juga menyimpulkan dari kalimatnya, ya. Next, nomor 4. It can be inferred from the passage that Sierra Nevadas are bla bla bla. Kita lihat scanning dulu Sierra Nevada ada di line ini line kelima ya. Ini line kelima. Nah, line kelima.
The California redwood blah blah blah, while giant sequoia is found inland and at higher elevations along the western slopes of the Sierra Nevadas. Nah, apakah Sierra Nevada itu? Sierra Nevada adalah A, B, C, atau D? Jawabannya yang mana kira-kira? D. Bravo or Delta? Delta. Delta. Jawabannya adalah Delta, ya. Kenapa? Kita lihat di sini ya. California redwood itu jenis apa tadi? Jenis pohon ya. California redwood itu biasanya ditemukan di northern coast, pesisir utara. Sedangkan giant sequoia itu ditemukan di dataran yang ini, higher elevation, dataran yang lebih tinggi ya, sepanjang Sierra Nevada. Bisa disimpulkan ya, kalau pohon-pohon kan pasti tumbuhnya di tanah di daerah pegunungan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang Delta, mountain range. Next, this is the last one ya. Ini yang terakhir. Vocab question. Nah, ini yang agak tricky ya. Kenapa? Kalau kalian nggak tahu artinya ya udah, berarti kalian nggak bisa jawab karena yang dicari adalah meaning atau arti dari kata tersebut. Hanya memang kita bisa menduga-duga, bisa mengira-ngira kira-kira kata itu berhubungan dengan apa. Nah, kita lihat di sini contoh nomor 3 dan 4. Nah, ini sebenarnya teks yang sangat-sangat berhubungan dengan kalian ya. Ini kan sains ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi paling tidak kalian sudah tahu beberapa kata yang ada di paragraf ini. Kalau kalian nggak baca, enaknya kalau soal vocab, kalian tidak harus membaca paragrafnya nggak apa-apa. Kalau kalian sudah tahu ya, misalnya ada kata pigment, pigmentation, kalian pasti sudah tahu ya. Pigmentation itu artinya apa? Pigment. Pigment adalah warna ya, warna kulit ya. Berarti antara A, B, C, D jawabannya yang mana? D. Delta. Kemudian nomor 3 udah ketemu D ya. Nomor 4 ada kata mikroskopik nih. Nah, mikroskopik berhubungan dengan mikroskop. Mikroskop itu untuk apa? Untuk melihat. Untuk melihat apa? Bakteri. Bakteri. Kalau bakteri itu ukurannya seperti apa, Eko? Sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Berarti mikroskopik artinya apakah mechanical, atau tiny, atau visual, atau bacterial? Tiny. Yes, jawabannya yang B, tiny, kecil ya. Mikroskopik artinya sangat-sangat kecil. Nah, kalau misalnya ini kalian bisa tebak sendiri ya. Kalau misalnya kalian tidak tahu, kalian bisa tebak dari structural clue, petunjuk yang ada di paragraf. Misalnya ini ya, misalnya nomor 3, kita lihat. Pigmentation in line 4. Oh ya, ini satu lagi ya. Kalau kalian mengerjakan soal reading, kalian kemudian ada line 4, line 6, kalian jangan menghitung line satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan seperti itu. Kalian langsung lihat di sebelah kiri, itu sudah ada petunjuknya, line-nya. Ada line tulisannya 5, 10, 15. Berarti lurusnya 10, ini adalah line ke 10. Kemudian ini line ke 5. Berarti kalau line 4, ya udah ini. Ya, jadi itu untuk menghemat waktu. Jangan sampai kalau line-nya itu line ke-20, kalian 1, 2, 3, 4, 5, jangan seperti itu. Langsung lihat saja angka di sebelah kiri yang dipakai untuk menunjukkan line atau baris. Nah, kita lihat line 4. Ini line 5 di sini, berarti line 4 ada di atasnya. Ada kata pigmentation or coloration. Nah, di sini kalian disuruh mencari arti kata pigmentation. Pigmentation itu artinya apa? Oh, ada petunjuknya di sini. Ada kata or, atau. Berarti pigmentation itu sama dengan
coloration. Berarti jawabannya ya cari aja mana yang ada kata color-nya. Jawabannya adalah delta. Nah, bisa seperti itu ya untuk reading. That's it. Ada pertanyaan tidak terkait reading? Oke, ada gambaran sedikit ya. Paling tidak kalian sudah bisa cara untuk mengerjakan reading dengan strategi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ani, ada pertanyaan? Izin bertanya, untuk listening kalau nilainya jelek gimana ya? Untuk listening, wait a minute. Kemarin pretest itu bobotnya hanya 10%. Ya. Bobot listening, bobot pretest yang kemarin kalian kerjakan itu 10%. Jadi termasuknya kecil ya. Kecil. Kemudian untuk yang kuis, nah kuis itu besar bobotnya. Kalau nilainya jelek, kalian bisa mengulangi lagi, itu bobotnya 20%. Kemudian untuk attendance, presensi, bobotnya 20%. Besar kan? Jadi pastikan kalian mengikuti Zoom meeting dan mengisi presensi di Skalsa. Kalau berkurang, nanti kan nilainya kurang juga. Kemudian, nah yang terakhir itu yang paling besar, itu yang post-test, yang nanti kalian kerjakan. Post-test itu 50%. 50% bobotnya. Jadi kalau listening kemarin punya Ani pada pretest itu nilainya kurang, coba perbaiki, katrol nilainya dengan yang di quiz, juga dengan yang di post-test. Karena pretest itu cuma 10% kok. Insya Allah kalau 10% kan nggak begitu ngaruh ya, nggak begitu banyak ngaruhnya. Pokoknya kalau yang kemarin pretestnya listening atau readingnya kurang bagus, ya udah nggak apa-apa. Kerjakan kuisnya, kemudian kerjakan dengan baik untuk yang di post-test. Ya. Baik, Miss. Terima kasih. Ya. That's it for reading. Ada pertanyaan lagi tentang reading? Kalau tidak, kita langsung lanjut ke structure. Lanjut aja, Miss. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke structure. Menurut kalian structure susah atau gampang atau sulit atau gampang? Susah. Kalau tahu triknya gampang, aku pernah lihat soalnya, Miss. Cuman kadang aplikasinya memang lumayan, Miss. Ya, memang harus banyak-banyak berlatih ya, Maudi. Jadi kalau sering mengerjakan contoh soal, sering mengerjakan latihan, tuh paling enggak kita sudah terbiasa. Oh, kalau kalimat ini berarti berkaitan dengan ini, kalimat ini berkaitan dengan ini. Nah, itu bisa membantu. Jadi intinya ada di latihannya. Kita lihat di sini ya. Kan ada 40 soal ya untuk structure dan waktunya itu cuma 25 menit. Nah, jadi enggak setengah menit ya. Setengah menit untuk satu soal lah kira-kira. Ada 15 soal untuk structure dan 25 soal untuk written expression. Kita lihat di sini dulu. Untuk structure dia berupa multiple choices. Jadi ABCD ya. Ada kalimat, tapi kalimatnya itu tidak lengkap. Nah, tugas kalian adalah melengkapi kalimat dengan opsi jawaban yang disediakan biar kalimat ini menjadi kalimat yang lengkap dan benar. Nah, bagaimana dengan written expression? Written expression itu berupa error recognition. Maksudnya error recognition itu apa? Kalian mencari satu yang salah. Jadi ada 4 underlined words, ada 4 kata yang di garis bawah, A, B, C, D. Nah, kalian harus mencari satu yang salah. Maksudnya satu yang salah itu apa? Berarti satu kata yang tidak sesuai dengan grammar. Jadi grammarnya itu salah.
ya. Nah, untuk mengerjakannya itu bagaimana? Ada banyak topik yang selalu keluar di structure and written expressions. Salah 4-nya adalah ini yang selalu keluar, ya. Yang selalu keluar adalah topik tentang sentence, kalimat, ya. Kemudian yang kedua adalah subject and verb agreement. Jadi persetujuan adalah antara subjek dan predikat, subjek dan kata kerja. Yang ketiga adalah inversion, inversi. Inversi itu membalik susunan, ya. Kemudian yang keempat adalah parallel constructions. Jadi kalimat paralel. Nah, kita bahas satu-satu dengan cepat ya, sekaligus contoh soalnya. Kita mulai dari yang pertama, topik sentence ya. Yang membedakan kalimat bahasa Inggris dengan kalimat yang lain, dengan bahasa yang lain ya, terutama bahasa Indonesia ya. Kalimat bahasa Inggris itu selalu compact. Compact itu apa? Compact itu padat dan selalu berisi 2 elemen. Jadi syarat sentence, syarat dari sebuah kalimat adalah dia harus memiliki 1 subjek, yang kedua verb atau bahasa Indonesianya predikat ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia saya makan. Nah, itu kalimat karena terdiri dari subjek saya dan predikat makan. Begitu juga dengan bahasa Inggris. I am eating. Ada subjek I, kemudian ada verb am, eating. Itu kalimat lengkap dan kalimatnya sudah benar. Ada subjek dan ada predikat. Nah, di soal structure and written expressions, biasanya kalian diberikan kalimat, kemudian kalimat itu belum lengkap. Nah, belum lengkap. Jadi kalian harus menganalisa nih, kalimatnya ini sudah ada subjeknya belum, sudah ada predikatnya belum. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kalian lihat dulu predikatnya. Ya, karena subjek itu kan pasti ada di depan ya, dan subjek itu pasti kata benda. Jadi kita paling enak itu menganalisa kalimat dari predikatnya dulu. Nah, kita lihat apa saja yang bisa menjadi predikat dari sebuah kalimat. Verbs di sini maksudnya predikat ya. Predikat itu bisa berupa 1, verb, kata kerja. Kemudian yang kedua, auxiliary verb, kata kerja bantu. Verb di sini misalnya adalah sleep, kata kerja ya, makan, minum, tidur, membaca, dan yang lainnya. Itu kata kerja. Auxiliary verb itu kata kerja bantu. Kenapa disebut kata kerja bantu? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya dia akan diikuti oleh elemen yang lain. Misalnya kata kerja lain, misalnya verb ing atau verb 3. Nah, apa saja auxiliary verb? Ada be, to be ya. Be, is, am, are, was, were, been. Kalau ada bentuk ini, oh ini pasti predikat. Berarti tinggal cari ada subjeknya atau tidak. Bisa juga bentuk do yang dipakai untuk kalimat positif, negatif atau question. Bisa pakai do, does, bisa pakai did kalau lampau. Kemudian ada juga auxiliary verb have. Ada have, has, dan had. Ada juga model, ada can, may, must, shall, will, dan bentuk lampaunya, yaitu could, might, had to, should, dan would. Jadi ini kan bisa dihafalkan. Jadi ketika kalian mendapatkan soal structure, kalian lihat sudah ada predikat atau belum. Predikatnya ini. Ada kata kerja, ada be, ada do, ada have, dan model. Setelah ketemu ada verb, ada predikat, tinggal lihat di depannya. Sudah ada subjek atau belum. That's it ya, itu intinya. Jadi setiap kalimat itu harus ada subjek dan ada predikat. Kita lihat contohnya ya, yang di structure. Kalimat rumpang atau kalimat yang tidak lengkap. In prehistoric blah 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 of Western Utah was covered by Lake Bonneville.
Nah, dari kalimat ini langsung ketemu ya. Kita cari predikatnya dulu. Predikatnya adalah apa? Was. Bentuk B ya. Sudah ada was. Ya sudah, was adalah predikatnya. Berarti yang di depan itu pasti subjek kan? Nah, kebetulan yang kosong ini di sini. Kita lihat di depan. Apakah sudah ada subjek atau belum? Kita cek di sini. In prehistoric. Ingat, semua yang diawali dengan preposisi. Ada in, on, at, from, by. Itu cuma keterangan. Ya, jadi nggak penting. Oke, jadi ini kalian ignore saja. Ini nggak penting. Oke, berarti tinggal cari subjek. A, B, C, D. Dari opsi A, B, C, D, kalian cari bagian yang bisa menjadi subjek. Yang bisa menjadi subjek itu biasanya kata benda. Kira-kira yang mana? Apakah A, B, C, dan D? Kira-kira yang mana jawabannya? C. C, Miss. C, oke. Kita lihat yang C dulu. Yang C, in prehistoric part of the time of Western Utah. Ingat ya, yang diawali dengan preposisi itu tidak penting. Coba kalian sambil coret-coret. In prehistoric nggak penting. Coret ya. Kemudian ini nih, of Western Utah. Nggak penting karena diawali dengan of. Berarti ini bukan subjek. Oke, kita butuh subjek di sini, yang di bagian yang kosong. Kalau kamu pilih yang C, part of the time bla 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 in prehistoric part of the time of Western Utah, itu nggak ada subjek karena semuanya itu diawali dengan apa? Preposisi. Ini yang pertama preposisinya in prehistoric part, bukan. Of the time, coret, bukan subjek. Of Western Utah, coret. Bukan itu jawabannya. Jadi cari kata subjek yang berupa kata benda. Bukan C. Yang mana kira-kira? Yes, the answer is A. Jawabannya yang A ya. In prehistoric times, pada masa prehistorik, a large part of Western Utah was covered by bla bla bla. Jadi subjeknya adalah ini. A large part. Diawali dengan artikel a ya. Semua yang diawali dengan a, an, itu pasti kata benda. Berarti dia bisa menjadi subjek. Kenapa bukan B, Miss? Coba lihat yang B ya. Yang B bukan karena di sini ada kata apa? Was. Oke. Was itu golongan apa? Predikat. Kalau kalian pakai was di sini, berarti dia nanti double predikat. Ya, nggak ada subjeknya, tapi ini cuma predikat. Kemudian yang D juga salah. Karena apa? Dia diawali dengan preposisi. In prehistoric, for large parts of time. Nah, semuanya diawali preposisi. Of large parts of time. Nggak penting. Berarti nggak ada subjeknya. Ya. Jadi yang nomor ini, jawaban yang benar adalah yang A. Subjeknya adalah a large part. Predikatnya adalah was. Next. Kita lihat yang error recognition. Kalian coba baca kalimat ini, kemudian kalian cari predikatnya. Gampang ini. Predikatnya yang mana kira-kira? May have. Yes. Apa kata apa tadi? May have. Oke, ada kata may ya. May itu golongan apa tadi? May. May Modal. 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 Auxiliary model. Oke, sudah ada predikat may ya. Berarti Ya. subjeknya itu yang di depan. Yang di depan adalah a patient suffering from amnesia. Subjeknya siapa kira-kira di sini? Passion. A patient, nggak ada masalah ya. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Tapi kita lihat di sini,
predikatnya kan may. Nah, modal itu termasuk kata kerja yang harus diikuti oleh bear verb. Apa itu bear verb? Saya tulis di sini ya. Bear verb. Bear verb adalah verb 1 tanpa tambahan apa-apa. Nah, verb 1. Jadi kata kerja yang tidak ada tambahan apa-apa. Nggak boleh kata kerja itu ditambahin s atau es, nggak boleh pakai ing, nggak boleh pakai d atau ed. Jadi bentuknya itu verb 1. Tinggal kita lihat di sini. Di belakang may ada kata apa? Had. Had. Had itu verb 2 ya. Nah, berarti jawaban yang salah A, B, C, D. Opsi yang salah adalah yang C. kalian ganti dengan kata apa kira-kira? Have. Very good. Diganti pakai have ya. Karena bentuk modal itu harus diikuti verb 1. Nggak boleh pakai s, nggak boleh pakai es, nggak boleh pakai ing, nggak boleh pakai ed, nggak boleh pakai d ya. Next one. Kalimat yang ketiga. A quantitative analysis, using both the computer and quantitative techniques, are used to optimize financial definition. Kita cari predikatnya dulu. Eva dong, coba cari kata kerjanya Eva. Predikatnya yang mana? Sudah ketemu Eva? Bentar, Miss. Dilihat-lihat verbnya. Verb itu bisa kata kerja atau be, do, have, modal. Sudah ketemu kata kerja atau predikatnya? Are you sure? Oke. Are ya, bentuk to be ya. Nah, coba sekarang Novita. Kalau pakai to be are, subjeknya itu tunggal atau jamak ya? Jamak. Jamak, oke. Predikatnya sudah ketemu are used. Sekarang kita lihat subjeknya. Subjek itu ada di mana? Ada di depan. Mana subjeknya? Ani, coba subjeknya yang mana Ani? Kuantitatif. Very good. A quantitative analysis. Di belakangnya itu kan ada koma ya. Kemudian ada kalimat di antara 2 koma. Ada using both the computer and quantitative techniques. Sementara kalau kalian melihat kalimat dan di bagiannya itu ada ini, ada 2 koma. Nah, kalian ignore dulu. Nggak usah kalian pedulikan dulu ya. Karena ini cuman tambahan informasi. Oke. Predikatnya adalah are. Kemudian subjeknya adalah a quantitative analysis. Diawali dengan a. Kalau pakai a berarti jumlahnya ada 1 atau banyak? Banyak. 1. Satu. Ayo. 1 atau banyak? Kalau ada e. Kalau ada e. 1. 1. 1. Oke. Ada subjek a quantitative analysis. Itu 1 ya, berarti tunggal. Tapi predikatnya di sini kita pakai apa? Are used. Are used. Benar atau salah? Benar atau salah? Kalau kita pakai are used. Salah. Salah. Ya, Salah. predikatnya salah. Amri bisa jawab enggak? Predikatnya harusnya diganti apa? Kalau subjeknya tunggal, to be-nya bukan are, tapi pakai apa, Amri? Pakai is. Yes, very good. Bukan are used ya. Yang salah ini yang C. Harusnya used karena subjeknya adalah a quantitative analysis, tunggal. Oke. Next. Yang terakhir. In a recent survey of Americans,
more than 75% expressed the view that the government it should take a more active role in healthcare. Oke. Kita lihat kalimatnya panjang ya. Kalimatnya panjang. Kalian cari predikatnya dulu. Ada kata kerja nggak di situ? Ada. Mau dicoba cari kata kerjanya apa? Expression. Kata kerja yang pertama ketemu ya. Predikat pertama ketemu expressed. Berarti subjeknya adalah more than 75%. Lebih dari 75%. Subjeknya. Predikatnya expressed. Lengkap ya? Nggak ada masalah. Ada lagi nggak kata kerja yang lain? Take. Iya, yang mana? Yang take. It Kurang lengkap? should take. Yes. Ada predikat lagi nih, yang kedua. Should take. Oke? Should take. Itu modal ya. Ada should diikuti take. Sudah benar. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan nih. Sebelum kata should take, itu pasti ada subjek. Nah, kita lihat, kita baca yang lengkap. Ada klausa yang diawali dengan kata that. That di sini artinya bahwa. That the government it should take bla bla bla. Oke. Predikatnya sudah ada should take, tapi masalahnya ada di subjek. Subjeknya apa di sini? The government. The government, oke. Tapi setelah the government ada kata apa lagi? It. Itu juga subjek. Berarti double subject. Nggak boleh ya double subject ya. Kalian harus pilih satu aja. Mau the government atau kita pakai kata gantinya. Pakai it. Jadi kalimat yang, opsi yang salah adalah yang C. Karena ada kata it. It-nya harusnya dihapus. That's it. Itu maksudnya sentence di sini ya. Jadi intinya setiap kalimat harus ada subjek, satu predikat. Nggak boleh double. Ya, paham di sini ya? Ya, Miss. Oke, next. Next is subject and verb agreement. Okay. Make sure the verb agrees with the subject. Maksudnya apa nih? Tadi kan sudah ada ya, sentence. Sentence itu ada subjek, ada predikat. Nah, kalau predikat itu selalu bergantung pada subjek. Oke? Seperti yang tadi contoh ini misalnya. Are used tadi ya. Kenapa kok are di sini salah? Karena subjeknya itu tunggal. Harusnya bukan are tapi is. Nah, lihat di sini. Verb of the sentence depends on satu subjek. Jadi predikat pada sebuah kalimat bergantung pada satu subjek. Apakah subjeknya tunggal atau jamak? Kenapa di sini subjeknya predikatnya pakai is bukan are? Karena subjeknya cuma satu yaitu Rina. Kenapa di sini predikatnya adalah are? Karena subjeknya jamak yaitu Tim dan Mike. Kemudian verb juga bergantung pada konteks kalimatnya, apakah present atau past, apakah masa sekarang atau masa lampau. Kalau masa sekarang ya berarti pakainya verb yang present ya. Kemudian kalau masa lampau misalnya ada kata last night, kita pakai kata kerja lampau, pakai verb 2. Intinya cuma di situ. Oke? Kita cek structure dulu nih, yang kalimat rumpang. Created by the desolation of limestone, the underground cave system, bla 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 Mammoth Cave, is noted for its stalactites and stalagmites. Oke. Nah, kita lihat di sini kalimat yang di awal kalimat ini kan ada created ya. Created itu kata lampau kan. Dan kemudian di belakangnya ada koma. Nah, itu cuma keterangan. Jadi kalian ignore dulu.
Ya, keterangan tambahan atau informasi tambahan. Jadi nggak usah kalian pedulikan. Kalian fokus di kata the sampai stalagmites. Nah, dari kata the sampai stalagmites, kalian cari kata kerja. Sudah ada predikat atau belum? Sudah. Sudah, oke. Mana predikatnya? Is noted. Not. Very good. Ada kata is noted di sini ya. Jadi is noted adalah predikat. Berarti di depan itu hanya ada subjek. Nah, ingat ya, kalau subjek itu kan kata benda. Berarti nggak boleh ada kata kerjanya lagi nih. Apakah jawabannya yang A, B, C, atau D kira-kira? Mungkin nggak kalau A jadi jawabannya? Nggak mungkin. Karena sudah ada predikat is noted. Kalau kalian pakai A, is noun, itu nanti jadi double predikat. Kemudian yang B, it is noun to be. Mungkin nggak jadi jawaban? Tidak. Udah ada is noted predikat, tapi kok di sini ada is dan noun. Jawabannya antara C dan D. Yang mana? C. C atau D? C. Ya, the answer is C. Noun S. Jadi the underground cave system, noun S yang diketahui sebagai Mammoth Cave atau yang dikenal sebagai Mammoth Cave is noted for bla bla bla. Kalau yang D bukan jawabannya ya, karena ada ada B kemudian noun. Kalian pilih yang C, noun saja, kata kerja bentuk ketiga saja. Ini berfungsi sebagai informasi tambahan ya, yang diketahui sebagai artinya. Next is error recognition. Ini gampang nih. Coba cari predikatnya dulu. Eko, coba cari predikat Eko. Ada predikat nggak di situ? Ada. Mana? Are present. Oke, good. Novita dapat yang pertama ya. Ada are. Nah, are di sini adalah predikat. Berarti kita sesuaikan dengan subjeknya. Are itu untuk tunggal atau jamak, Novita? Jamak. Subjeknya apa, Novita? Subjek di depannya apa? Spinal. Sebelumnya? Tires. Oke, good. Ingat-ingat ya, yang ada preposisi di depannya itu nggak penting. Ini kan ada of spinal nerve ya. Ini nggak penting, coret aja. Oke, jadi subjeknya itu bukan of spinal nerves, tapi 31 pairs. Nah, ada kata pairs di sini. Ada S-nya. Pairs itu pasangan ya. 31 pasang. Berarti kalau pairs ada S-nya, tunggal atau jamak? Jamak. Jamak. Sudah sesuai dengan predikatnya apa belum? Sudah. Ya, oke. Berarti A benar, B juga benar. Sekarang tinggal C dan D. Masih ada predikat nggak di situ? Ada. Ada. Apa? Have. Very good. Have. Ada predikat have, tinggal sesuaikan dengan subjek di depannya. Subjeknya apa? Pair. Ya, ada kata each pair. Ada kata each ya. Each itu setiap artinya. Berarti pasti hanya ada satu pasang. Tunggal atau jamak? Tunggal. Berarti predikatnya sudah benar atau belum ini? Sudah. Coba lagi. Salah. Salah. Kenapa salah? Oh, Apa iya. nih? Ada turut. Iya, turut. Karena ingat tadi predikat bergantung pada subjek. subjek Subjeknya itu tunggal atau jamak?
Tunggal. Tunggal. Berarti bukan have, tapi diganti apa? Is. Nope. Has. Eh. Yes. Has. Has. Iya. Has. Ada have, ada has. Kalau tunggal kalian pakai has, kalau jamak ya pakai have. Jadi Have. yang ini jawabannya adalah yang delta. D. Kalian ganti menjadi has karena subjeknya tunggal. Next. Kalian ke yang ini. By the time of the dinosaurs, turtles have already developed the hard shell into which their bla bla bla. Dah, nggak usah baca panjang ya. Kalian cari predikat dulu. Predikatnya yang mana? Have. Have ya. Oke, good. Sesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya apa? Turtles. Turtle. Turtles. Oke, turtles itu tunggal atau jamak? Jamak. Jamak. Oke. Untuk predikat ini have sudah sesuai dengan subjek. Tapi apakah sudah sesuai dengan konteks kalimat atau belum? Coba kita lihat keterangan waktunya. Keterangan waktu ada nggak di situ? Time of. Ada. Apa? Coba dibaca bareng-bareng. By the By the time. The time of the dinosaurs. By the time of the dinosaurs. Oke, dinosaurs ya. Pada masa dinosaurus. Masa dinosaurus itu present atau past ya? pas. 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 Ya, berarti yang B salah. Kenapa? Karena konteks kalimat di sini adalah lampau. Kalian ganti jadi apa kira-kira? Was. Nope, have-nya diganti apa? Head. Ya, silahkan ganti jadi had. Karena konteksnya lampau. Jadi paham ya? Kalau kira-kira sudah sesuai dengan subjeknya, kalian cari apakah ada keterangan waktu atau tidak. Kalau keterangan waktunya lampau, maka predikatnya harus diganti dengan verb Had. 2. Ya, bukan have, tapi had. That's it. Itu yang namanya subject-verb agreement. Lanjut ya, inversion. Sudah pusing belum? Sudah. Lapar, Miss. Ngantuk. Please hang on there ya, ditahan ya, sebentar lagi selesai. Inversion, apa itu inversion? Inversion itu artinya membalik susunan kalimat. Tadi kalau kalimat itu kan terdiri dari subjek, kemudian diikuti oleh predikat. Nah, kalau inversion di sini berarti bukan subjek, predikat, tapi dibalik. Predikat dulu, baru subjek. Paham sampai sini ya? Oke. Predikat, baru subjek. Nah, kapan kita pakai inversion? Kalau satu, ada adverb of place, keterangan keterangan tempat di depan kalimat sebagai penekanan. Yang kedua, ketika kita membuat kalimat tanya. Yang ketiga, ketika ada bentuk negatif di depan kalimat sebagai penekanan. Kemudian yang keempat, ada conditional sentence atau ada bentuk pengandaian, kalimat pengandaian. Kita lihat contohnya ya. Nomor 1 dulu. In the La tar pits of Los Angeles, bla bla bla, which have been preserved from the Pleistocene period. Nah, kalian lihat di sini ada kata which ya. Which itu artinya yang. Berarti dia hanya menerangkan, hanya keterangan tambahan. Berarti coret aja, nggak terlalu penting ya. Ingat, yang penting dalam sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Jadi kita tinggal fokus pada bagian ini. In the La tar pits of Los Angeles, titik-titik. Nah, sudah ada predikat belum di sini? Sudah. Yang di sini, di kalimat yang pertama, kalimat yang Belum. bagian depan. Belum kan? Ada. Belum ada. Yang which sampai period kalian coret aja ya. Itu nggak penting karena diawali dengan which. Yang bla 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 itu nggak penting. Nah, di sini kita butuh subjek dan predikat. Tapi lihat di sini deh.
di depan kalimat itu diawali dengan preposisi in yang menerangkan tempat. Jadi di sini ada penekanan keterangan tempat. Keterangan tempat kita taruh di depan, maka terjadi inversi. Bukan subjek ditambah predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Sekarang lihat opsi A, B, C, D. Kira-kira mana yang patternnya adalah predikat baru subjek? Jawabannya C. ya. Delta. D. Delta. Yes. Delta. Jawabannya yang D. delta. D ya. Itu yang namanya inversi ya. Ini kebetulan inversi terjadi karena ada keterangan tempat di depan. Sekarang yang kedua. Yang kedua juga sama nih. Ada keterangan tempat di depan ya. Among the most revealing aspects of mining towns, bla bla bla, their paucity of public open space. Oke, berarti dari among sampai towns itu cuma keterangan tempat. Karena keterangan tempat ada di depan, berarti inversi. Predikat dulu, baru subjek. Nah, A, B, C, D di sini kira-kira opsi C mungkin nggak jadi jawaban? Tidak. Tidak, enggak ya, karena ada subjek baru predikat. Salah. Kita pilih, oh yang D. D mungkin nggak jadi jawaban. Tidak. Antara A dan B. Where? Was atau were? B. Where? Were, oke. Sekarang kita cek dulu. Masih ingat nggak tadi subject and verb agreement? Predikat itu bergantung pada apa? Satu, subjek. Kedua, konteks. Nah, ini kan di sini kita butuh predikat. Ya enggak? Kemudian setelah predikat pasti ada apa? Subjek. Karena ini kalimat inversi. Predikat dulu, baru subjek. Nah, kita cek subjeknya dulu deh. Subjeknya itu tunggal atau jamak? Ayo, subjeknya tunggal atau jamak? Jamak. Subjeknya adalah their paucity of public open space. Ingat yang diawali dengan of, nggak penting. Coret aja ya. Of public open space. Nggak usah pedulikan. Subjeknya adalah their paucity. Kata terakhir. Kata benda itu yang paling terakhir. Paucity. Paucity itu tunggal atau jamak? Ayo. Tunggal. Tunggal. Paucity itu tunggal. Jamaknya itu paucities. Nah, berarti predikat yang tepat itu was atau were? Was. Jawabannya yang A. Next. In the appendix at the end of the chapter are the instructions to be used for the completion correct of the form. Nah, predikat dulu. Cari predikatnya apa? R. R. Sebelum R ada apa? The chapter. Sebelumnya diawali In the dengan apa? appendix. Ada keterangan tempat ya. Keterangan tempat nih. In the appendix at the end of the chapter. Nah, ini adalah keterangan tempat. Semuanya keterangan tempat. Ada di depan. Berarti ini inversi ya. Keterangan tempat nggak ada masalah. Predikatnya adalah R. Sekarang sesuaikan dulu dengan subjek. Setelah predikat ada subjek. Subjeknya apa? The instruction. The instructions. Sudah benar belum kalau pakai R? Sudah. Sudah, oke. Karena predikatnya R, karena subjeknya itu jamak instructions. Berarti nggak ada masalah dengan subjek dan verbnya ya. Berarti kita tinggal cari antara C dan D. Mana yang salah? Kira-kira jawabannya yang mana? C atau D? D. Yes, the answer is D. Ini kebetulan cuman kebalik ya. Cuman kebalik susunan katanya.
bukan completion correct, tapi correct completion. Completion. Ini kebalik. Tapi untuk inversinya nggak ada masalah ya. Next one. Satu lagi, parallel constructions. Udah sampai ngos-ngosan ya. Oke. Maksudnya parallel construction di sini, ketika ada dua bagian kalimat dan dihubungkan dengan menggunakan conjunctions atau kata hubung, maka dua elemen yang dihubungkan tersebut harus equal, harus setara. Nah, conjunction yang dipakai itu ada apa saja? Ada and, but, or, kemudian ada pasangan conjunction ya. Ini harus hafal ya. Either, or, either itu pasangannya or. Ada neither, pasangannya nor, ini untuk yang negatif. Ada both and, pasangan ya. Kemudian ada not only but also. Itu pasangan. Ini juga sering keluar ya. Jadi kalau kalian ketemu di error recognition ada both, kok pasangannya but also, berarti salah ya. Both pasangannya selalu and. Not only pasangannya selalu but also. Nah, elemen yang dihubungkan dengan konjungsi ini selalu sama atau setara. Kita lihat contohnya. Kalimat pertama, he is tall and handsome. Ada konjungsi and, berarti yang dihubungkan dengan and itu harus sama. Yang satu tall, tall adalah adjektif, berarti yang lain juga harus adjektif, yaitu handsome. Nggak boleh saya bilang he is tall and eating some food. Salah. Kenapa? Karena nggak setara. Yang satu tall adjektif, yang kedua eating itu verb, kata kerja. Itu nggak setara, nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, my mom likes not only cooking, but also gardening. Not only, pasangannya selalu but also. Sekarang kita lihat, apa yang dihubungkan oleh not only but also? Ada cooking dan gardening. Sama-sama verb ing. Boleh nggak, Miss, kalau saya bilang, my mom likes not only cooking, but also garden. Salah, karena nggak setara. Yang satu cooking, yang satu garden. Semuanya harus sama-sama verb ing. Cooking, gardening. Next, Kevin has both good performance and agility. Yang setara apa aja nih? Ada both pasangannya and. Kemudian, apa yang dihubungkan oleh both dan and? Ada performance, kata benda, agility, juga kata benda. Jadi semuanya harus setara. Ya. Nah, kita lihat di contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama, kalian coba cari konjungsinya dulu. Ada konjungsi apa di situ? Neither. Good. Neither pasangannya apa? Nor. 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 Good. Berarti jawabannya antara apa? Antara B dan D. B dan D. Very good. Antara B dan D. Sekarang apa yang dihubungkan oleh neither dan nor? Setelah neither ada kata apa ini? Journalistically accurate. Nah, accurate. Ada kata accurate. Accurate itu kata sifat. Berarti cari yang di belakangnya kata sifat. Apakah B dan D? Apakah B atau D? D. Jawabannya yang mana? Delta. Delta. Iya. Delta. 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 Delta ya. Fix yes. Kalau kalian pilih yang A, salah. Karena ini ada kata E ya. Semua yang diawali dengan en itu pasti kata benda. Sedangkan di sini yang kita cari adalah kata sifat. Next, nomor yang kedua. Vitamin C is necessary for the prevention and bla 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 of scurvy. Nah, ini ada konjungsi kesetaraan apa di sini? Konjungsinya apa yang kalian dapatkan? And. And. Good. Apa yang dihubungkan oleh N? Sebelum N ada kata apa? Presence. Prevention. Prevention, pencegahan. Berarti adalah kata benda.
Berarti ya udah cari aja A, B, C, D mana yang merupakan kata benda. C. Oke, kita lihat yang A dulu. A mungkin nggak? Enggak. Nggak, Nggak. karena ada it ya. Ada it. Yang D juga nggak, karena ada for. Antara B dan C. Cures atau cure? C. Iya, C. jawabannya yang C. Cure. Pencegahan dan pengobatan. Last one, finally. Akhirnya ya. Akhirnya. Lemon trees are similar in longevity and appear to orange trees, but have more upright growth. Kita cek dulu. Ada nggak konjungsi kesetaraan? But N. N, oke, good. and Sekarang, but sebelum N ada kata apa itu? longevity. Longevity. Nah, kalau yang belakangnya ada TTT, ability, longevity, gravity, apalagi itu, capability, itu pasti kata benda. Sekarang, lihat di belakang N, apakah sama kata benda atau enggak? Enggak. Enggak. Salah ya. Itu Ya. appear. Appear itu kata kerja. Harus kalian ganti jadi kata benda appearance. Jadi, yang contoh ketiga jawabannya adalah yang B. B. Salah. Salah nggak setara. Ada konjungsi kesetaraan N, tapi dia bukan kata benda, malah kata kerja. Harusnya kata benda appearance. That's it. Finally ya. Oke. Any question after all? Ada pertanyaan? Belum ya. Belum. Belum ya. Apa malah tambah pusing? Okay, so that's it for reading and structure. Untuk kuisnya, silakan kerjakan besok aja, nggak apa-apa ya. Kuisnya dikerjakan dengan baik, ada 20 soal, 10 structure, 10 reading. Sedangkan post-testnya, nah post-testnya yang dikerjakan hari ini paling lambat nanti jam 23.59. Okay. That's it then. I guess that's all for today. Okay. For only 2 meetings for Zoom ya. 2 meeting untuk Zoom karena 1 meeting untuk pretest dan 1 meeting untuk post-test. Saya harap cukup ya untuk belajar lagi, mengulang kembali yang sudah kalian pelajari di kelas TOEFL kemarin. Saya cek kemarin di grade kalian di scoring recap, kebanyakan itu jatuh di listening sama structure ya. Kebanyakan jatuh di listening structure. Jadi coba nanti ketika mengerjakan listening dan structure coba dikerjakan dengan baik. Kalau reading saya lihat malah lumayan bagus-bagus nilainya. Tapi yang listening dan structure baik di pretest maupun post-test, review juga, review kalian di listening dan structure itu jatuh sekali. Jadi coba belajar lagi untuk listening dan structure-nya ya. Oke, that's it then. Any questions sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Belum, Miss. Belum ada, Miss. Belum ya. Gadis ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada, Miss. Nggak ada ya. Oke, then. Miss, Oh ya, gimana Amri? tadi saya buka itu apa yang meeting berapa ya? Ada yang dibuka tanggal 16 ya, Miss? Bukan tanggal 16. Wait a minute. Yang Kuis. apa ya? Yang post-test? Kuis apa? Iya. Oh, itu belum saya setting. Salah setting berarti. Oh. Nanti saya setting dulu ya. Itu dibukanya iya, cuma Miss. hari ini, tapi sampai nanti malam. Nanti malam pukul 23.59. Kalau yang kuisnya itu sampai besok. Jadi hari ini kalian fokus di post-test aja ya. Nanti saya Ya, cek wis. lagi setting timingnya, waktunya. Oke? Ya wis. Nah, Makasih. ada lagi pertanyaan yang lain?
Nova, any question? Miss, Yes, Eko. yang kuis 2 juga nanti malam kan ya, Miss? Enggak, kuis 2 saya kasih kesempatan sampai besok ya. Karena hari ini kan khusus untuk post test dulu. Post test kan ada listening, structure, sama reading. Jadi kalian fokus di situ dulu. Nanti kuis 2-nya kerjain besok boleh. Karena deadline-nya besok malam sebelum jam 12. Oke, baik Miss. Terima kasih. Iya. That's all? Nggak ada lagi pertanyaan? Okay, if you have no questions, so I guess we can end our Zoom meeting today, ya. Thank you very much for joining this intensive class. Sangat-sangat intensif ya. Kelas intensif. Kalau zaman saya kuliah dulu, SP itu ya 1 semester. Tapi kalau SP di Harbang cuma 4 meeting ya. 4 meeting pun Zoom-nya cuma 2 meeting. Saya harap cukup ya. Semoga cukup ya. Dan semoga bisa improve. Nilainya bisa lebih baik ya. Oke. Ingat structure sama listening ya. Coba dikerjakan baik-baik. Karena kebanyakan ini di situ. Jatuh di situ. Terus yang lain, kuis 1 ya. Kuis 1 ada banyak yang nilainya masih kurang. Silahkan dicoba lagi. Ya, masih deadline-nya masih sampai nanti jam 12 malam. Ya. Okay, that's all. Thank you very much. And I'm sorry if I have mistakes. Maaf kalau ada salah dan kalau perkuliahan intensif kita kurang maksimal ya. Semoga semester depan kita bisa ketemu lagi dan tidak usah mengikuti intensif kelas lagi. Semoga nilainya sudah bagus ya. Okay, I guess that's all. Thank you very much, and I will end this meeting ya. Goodbye everyone. Have a nice day. Have a nice day too, Goodbye, Miss. Thank you. Miss. Thank you, Miss. See you. Yeah.